Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Allahu, dan adapun Allah, khalaqakum, mencipta siapa Allah, kum, kepada kamu sekalian. Khalaqa, mencipta siapa Allah, kum, kepada kamu sekalian. Walam takunu, dan tidaklah ada kamu sekalian dahulu. Syai'an, ialah sesuatu pun. Dulu kamu sekalian, wahai manusia dan seluruh ciptaan, tidak ada, lalu diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatawaffakum, kemudian mematikan siapa Allah kepada kamu sekalian.
indang qidai ajalikum, ketika usai ajal kamu sekalian. Ya taufa, wafat, ini tunai, selesai tunai. Ketika seseorang sudah tertulis ajal kematiannya sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun, maka sebenarnya ketika seseorang hidup dan menjalani perjalanan kehidupan ini, dia sedang menghabiskan masa usia itu. Begitu setelah selesai pun sudah punah, telah usai, telah tunai janji kematian, maka disebut dengan tawaffa, wafat, telah tunai janji kehidupannya sampai pada ajal batas kematian. Wa minkum, dan ialah sebagian dari kamu sekalian. Ini litab'id ya, karena tidak seluruh manusia mengalaminya. May yuraddu ila ardhalil umuri, adapun orang yang dikembalikan kepada kondisi buruk dari umur, kondisi hina, berkekurangan. Ay akhassiha ila akhassil umur, kondisi hina, berkekurangan dalam umur itu, minal haram, berupa tua renta, pikun, wal kharafi, dan kacau pikiran, mengingau. Dalam bahasa Maduranya apa? Orang tua bicara sendiri, ngaronyang, ngaloleh, pikun. Nah, dalam kondisi pikun dia berbicara mengingau, ya. Apa dibicarakan? Ngaronyang, ya. Kacau pikirannya. Tidak secara logis, mantiki. Ketika terbawa suatu emosi, kemarahannya seperti pikirannya anak-anak. Nah, ini kalau tadi dibahasakan yuraddu ila, dikembalikan kepada kondisi. Karena siklus kehidupan ini dari hina, dari tidak berdaya, kembali kepada hina dan tidak berdaya lagi. Kanak-kanak ya, masih kecil, mulai dari tidak bisa melihat, belajar melihat warna, perbedaan warna, rupa, arah, sampai diberi ingatan yang kuat, kecerdasan. Usia 40, usia pertengahan, usia matang. 50 berkurang, 60 berkurang, 70 berkurang, 80 sampai usia haram di atas 100. Likai la ya'lama, untuk supaya tidak ya'lama, mengetahui, siapa man ba'da ilmin, setelah mengetahui syai'an, sesuatu. Akhirnya lupa kepada banyak hal, karena sudah pikun, lupa kepada banyak hal. Qala Ikrimah, itu berkata siapa sahabat Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, lam yusir, tidaklah menjadi bihadhil halati, dengan kondisi semacam ini. Orang yang ahli membaca Al-Qur'an, di sini qira'ah, tidak harus menghafal Quran. Kalau hamalatul Quran jelas ya, dia menghafal dan otomatis membaca. Tapi di sini hanya membaca saja, istiqomah, punya ketekunan ahli qiraatul Quran.
akan dijaga oleh Allah ingatannya, tidak pikun. Maka sangatlah tidak tepat ketika Sayyidina Utsman di usia sepuh lalu dikatakan pikun. Tidak, karena beliau ahli Quran, beliau istiqomah qiraatul Quran, bahkan menjelang kesyahidannya beliau sedang membaca Al-Quran dan dalam keadaan berpuasa. Sehingga kita sering mendengar kisah tentang darahnya Sayyidina Utsman yang ada di mushaf, di lembaran Al-Quran itu. Sementara kelompok yang membenci Sayyidina Utsman membuat satu rangkaian karangan cerita, kisah, bahkan pilihan-pilihan kata yang tidak santun kepada beliau. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ikut membaca referensi itu atau malah meniru ungkapan bahasa mereka yang tidak beradab kepada Sayyidina Utsman. Inilah mengapa para masyayikh kita, guru-guru kita, ada yang sampai pada tingkatan sangat keras, tidak boleh santri membaca kitab ini, diharamkan santri saya membaca kitab ini. Karena apa? Dia mengambil satu jalan ijtihad, daripada nanti terganggu pikirannya, terpengaruh, lebih baik tidak sama sekali. Meskipun di antara mereka para santri ada yang insya Allah mampu membandingkan mana yang benar dan mana yang batil. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, ialah zat yang maha mengetahui, bitadbiri khalqihi, dengan mengatur, mengurus makhluknya. Siklus kehidupan manusia dari umur kanak-kanak hingga tua renta itu adalah bagian dari rencana Allah dan luasnya maha pengetahuan, maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur ciptaannya. Qadirun, lagi maha kuasa, ala ma yuriduhu, atas sesuatu yang berkehendak Allah kepada apa yang Allah kehendaki, tiada halangan pun, tidak ada satupun yang bisa menghentikan atau mencegah. Wallahu, dan adapun Allah, faddala, memberi keutamaan, siapa Allah, ba'dakum, kepada sebagian kamu sekalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain, fir rizki, di dalam rizki. Nah, rizki di sini juga dalam hal yang luas. Ya, kemarin sudah dijelaskan, rezeki yang paling rendah adalah yang apa kita makan, kita minum. Rezeki yang utama apa? Dzurriyyah, anak keturunan, ya. Kemudian yang paling tinggi, anak keturunan yang saleh-salehah. Itu paling tingginya rezeki. Kemudian yang paling utama adalah kesehatan. Terbalik, paling tingginya kesehatan, paling tingginya rezeki adalah kesehatan, paling utamanya adalah anak yang saleh, salehah. Sempurnanya rezeki ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu ada perbedaan tafdil. Allah memberikan ini sekian, ini sekian dalam segala rezeki yang tadi, ya. Kesehatan seseorang satu dengan lainnya tidak sama, kekuatan seseorang satu dengan lainnya tidak sama, itu rezeki kekuatan. Kecerdasan seorang satu dengan lainnya tidak sama, ya. Keindahan wajah fisik seseorang, ketampanan, kecantikan tidak sama, itu bagian dari faddalallah ba'dakum ala ba'din fir rizki. Faminkum, maka ialah sebagian dari kamu sekalian, ghaniyun, adapun
orang kaya, wa fakirun dan orang miskin, orang fakir, wa malikun dan raja, wa mamlukun atau yang menguasai, wa mamlukun dan yang dikuasai. Nah, disinilah kemudian ada benturan konsep komunisme ketika ingin memerangi kelas. Jadi pertarungan antar kelas, semua mau diratakan, lahan-lahan akan dibagi rata, ya. Ini konsep keadilan dengan konsep sama rata, yang pada akhirnya menyalahi kodrat, sehingga ada aturan semua penduduk di satu negeri harus punya anak satu, semuanya satu. Aturan pemerintah misalkan. Begitu juga luas kepemilikan tanah dibagi rata. Ini akan menimbulkan mafsadat yang justru dampaknya lebih besar. Tetapi ketika kodrat sunnatullah kehidupan ini ada yang diberi rezeki luas dan ada yang diberi rezeki cukup, kemudian Allah memberikan satu sistem aturan bernama agama yang kaya dimotivasi untuk bersedekah, berbagi, ya. Yang miskin pun diajari untuk tidak meminta-minta, tetapi punya hak untuk mendapatkan. Dan ini konsep ajaran agama, jika dijalankan dengan baik akan tercipta keadilan itu, sebagaimana terciptanya keadilan di masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidun. Ada yang mengatakan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Kemudian di beberapa masa mengalami di saat pemimpinnya mentaati agama dan menjalankannya dengan baik. Famal ladzina fuddilu ay al-mawali, maka tidaklah orang-orang yang diberi karunia aim al-mawali, para tuan, orang yang memiliki budak, birati rizkihim, menjadikan rezeki mereka ala ma malakat aimanuhum, atas sesuatu yang memiliki aimanuhum, janji mereka atau sumpah mereka. Ini maksudnya apa? Para budak, ya, mamalik. Ai bijaili ma razaqnahum, artinya dengan menjadikan mereka itu terhadap rezeki sesuatu, razaqna yang memberikan kami, merezekikan kami, hum kepada mereka itu, minat amwal, berupa harta, wa ghairiha dan lainnya, syirkatan, menjadi syirkah, milik bersama, bainahum, di antara mereka, wa baina mamalikihim, dan di antara budak mereka. Fahum, maka adapun mereka ay al-mamalik wal mawali, para pemilik atau orang yang dimiliki dan orang yang memiliki, tuan dan budaknya, fihi sawaun, dalam hal ma malakat aymanu itu sawaun, setara, syuraka, saling bersyirkah, bermitra. Al-makna artinya laisa lahum syuraka min mamalikihim fi amwalihim, mereka itu para mawali, para tuan, tidaklah bersyirkah, tidaklah bermitra jadi budak mereka dalam urusan harta mereka. Hartanya budak itu atau hartanya tuan, ya, tidak bersyirkah dengan hartanya, dengan hak miliknya budak. Disinilah kemudian dalam fikih dibahas apakah budak itu punya hak milik. Tidak. Begitu rendahnya martabat perbudakan, sehingga Islam memotivasi bagaimana kemudian ada upaya untuk
memerdekakan budak. Jadi ketika fikih berbicara tentang perbudakan, ini bukan berarti Islam melegalkan atau mendukung adanya perbudakan, tetapi mengatur perbudakan secara adil dan dimotivasi untuk membebaskan. Tidak seperti tuduhan mereka yang anti-Islam, mereka orientalis yang mempelajari Islam untuk mencari kesalahan-kesalahan Islam. Bagaimana dengan praktek yang disalahgunakan? Itu adalah pelaku oknum dari umat Islam, bukan ajaran Islamnya. Maka ada tindakan-tindakan hukum syariah yang harus diterapkan jika seorang tuan zalim kepada abidnya, maka ada tindakan-tindakan tertentu. Tetapi secara aturan, seorang raja, seorang pemilik, seorang tuan tidaklah berbagi harta dengan budaknya. Fa kaifa yaj'aluna ba'dha mamalikillah syuraka'a lahu? Bagaimana mereka itu orang-orang yang selama ini paham dengan aturan perbudakan, ya, menjadikan mereka itu ba'dha mamalikillah, sebagian makhluk milik Allah. Mamalik ini sesuatu yang dimiliki. Maksudnya di sini apa? Kayu, batu yang kemudian dipahat menjadi berhala, patung. Itu kan mamalik, milik Allah. Mengapa kemudian dijadikan syuraka adahu sebagai sekutu bagi Allah? Kalau orang Arab sudah mengetahui sejak zaman jahiliyah bahwa budak ini tidak sama, tidak setara dengan tuannya, bahkan tidak memiliki hak miliknya. Nah, bagaimana dia bisa kemudian menganalogikan, ya, dengan kecerdasan seperti itu? Bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa berhala yang diciptakan dari batu, diciptakan, dikreasikan dari, diukir, dipahat dari kayu, ini lalu dijadikan syuraka bagi Allah, setara dengan Allah. Sementara mereka tidak mau menyetarakan dirinya dengan budaknya. Ketika urusan dirinya dengan budak, tidak mau disetarakan. Tetapi ketika urusan Allah Subhanahu wa taala, malah disetarakan dengan berhala. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah dengan karunia nikmat Allah yajhaduna, mereka mengkufuri, yakfuruna, kufur mereka, haitsu yaj'aluna, sekiranya menjadikan mereka lahu, bagi Allah, syuraka, sekutu. Nikmat apa terutama? Nikmat akal, nikmat kesadaran. Ini yang dikufuri. Kenapa tidak menggunakan akal, pikiran, kesadarannya untuk berpikir logis, berpikir mantiki, berpikir analogi yang dibenarkan? Persoalan perbudakan saja mereka melihat dengan cara pandang seperti itu, tidak akan setara budak dengan tuannya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, dengan makhluknya, ciptaannya? Oleh karena itu, doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma arinal haqqah haqqan warzuqna tiba. Nah, ini penting dipahami. Beliau diberi kecerdasan untuk menjadi laki-laki pertama yang beriman dari kalangan dewasa, ya. Setelah dikategorikan bahwa wanita dewasa dari kalangan orang merdeka adalah istri beliau Siti Khadijah, sementara dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali, kemudian dari mawali, dari budak laki-laki adalah Sayyidina Zaid, ya. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar memang dianugerahi kecerdasan untuk dipersiapkan beriman kepada Al-Insanul Kamil. Batin beliau memang dipersiapkan menjadi wadahnya sir asrari insanil kamil. Maka doa beliau yang sangat populer, Allahumma arinil haqqa haqqa
warzuqni tiba'ahu wa arinil batila batilan warzuqni jitinabahu wa la taj'alhu mushtabahan alayya. Jangan jadikan kebatilan itu mushtabahan, serancu, samar atasku, alayya fa'attabi'al hawa, sehingga kemudian aku mengikuti hawa nafsu. Mohon kecerdasan kepada Allah membedakan antara hak dan batin. Ini doa yang juga cerdas gitu ya. Doa untuk cerdas memilih dari seorang yang cerdas. Dalam sabda yang lain atau dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar yang lain, inna aqyasal kaisi at-taqwa wa inna ahmaqal hamqi al-fujur. Puncak kecerdasan adalah ketakwaan dan puncak kebodohan adalah kemaksiatan. Cukuplah bahwa orang yang bertakwa mereka lah orang yang cerdas, terbimbing. Dan cukuplah bahwa orang yang dungu itu adalah orang yang fujur, ahli maksiat. Ya. Begitu juga Sayyidina Ali sebagai orang yang terdidik dalam madrasah kenabian sejak dari awal kenabian hingga risalah, rumah baginda Nabi ini menjadi ruang madrasah beliau. Bahwa kalau kita melihat bahasa Al-Quran tadi, manusia dikembalikan pada kondisi ardhalil umur, siklusnya akan dikembalikan pada kondisi terlemah, sebagaimana awal dia lemah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca siklus kemanusiaan ini dengan cerdas. Beliau mengungkapkan ya, amrani la yadumani li mu'minin. Dua perkara yang tidak abadi bagi seorang mukmin. Dan ini juga tidak hanya terkhususkan orang mukmin ya, semua manusia. Syababuhu wa quwwatuhu, usia muda dan kekuatannya. Maka yang terlalu bangga dengan usia mudanya, lupa mempersiapkan masa depannya, hati-hati. Maka yang bangga dengan kekuatannya, lupa dengan masa ketika dia sudah tidak berdaya lagi, ini hati-hati. Ada dua perkara, amrani la yadumani li mu'minin, syababuhu wa quwwatuhu. Ada dua perkara yang tidak akan abadi bagi seorang mukmin dan siapapun, ya, masa mudanya dan kekuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah ja'ala menjadikan, siapa Allah, lakum untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari diri kamu sekalian. Di sini ada yang memberikan makna ya, tab'idnya sebagai fisik dari tubuh Nabi Adam. Ada yang menafsirkan dari jenis manusia, azwajan, pasangan ya. Maka kata zawud itu pasangan. Ketika disebutkan bahwa Ummul Mukminin zaujun Nabi, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidatuna Khadijah dan lainnya, zaujun Nabi, ini bukan diterjemahkan suami, tapi pasangan Nabi. Nah, kalau kemudian ini adalah seorang wanita, berarti istri, kan begitu. Tetapi dalam ilmu faraid berkembanglah untuk membedakan mana yang suami dan istri, zaujun dengan zaujah, kan gitu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, azwaj, zauj, pasangan. Fa khalaqa, kemudian mencipta Allah Subhanahu wa taala Hawa kepada Sayyidatuna Hawa. Ini ibunda kita semua.
Yang kemarin ketika ada orang meninggal dunia, ya, disunnahkan menyebutkan nama ibundanya. Kalau tidak kenal sama ibundanya, sebutlah ibunda yang pertama, Siti Hawa. Allah menciptakan Siti Hawa min dhil'i Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam. Wasairan nisa, dan menciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh wanita min nutfir rijal, dari air sperma laki-laki, wan nisa, dan perempuan. Wa ja'ala lakum, dan menjadikan Allah lakum, untuk kamu sekalian, min azwajikum, dari istri-istri kamu sekalian, Allah jadikan lahir banina wa hafadatan, auladul auladnya, anak-anak dan cucu. Hafadah ini anaknya anak, auladul auladi, cucu, dan begitu seterusnya, cicit. Hafadah, hafid, hada hafidi, ini cucu saya kan. Ada juga sibtun, cucu. Warzaqakum minat thayyibat, dan memberi rezeki Allah kepada kamu sekalian minat thayyibat, berupa macam kebaikan. Apa at-thayyibat ini? Min anwa'is thimar wal hububi wal hayawani, dari berbagai macam buah-buahan, biji-bijian, dan hewan. Dari bahasanya saja kita bisa melihat akar kata hayy, hidup. Hayawan, sesuatu yang hidup, makhluk hidup. Berbeda dengan an-nabat, tumbuhan. Nabata, yang butuh. An-nabatat, tumbuhan. Tapi hayawan ini dari kehidupan, sesuatu yang hidup. Bukankah tumbuhan hidup? Iya, tetapi ada definisi tersendiri. Nah, binatang, ada makhluk hidup yang bersifat tumbuh di satu tempat, ya. Sementara binatang ini lebih banyak bergerak dengan bentuk tubuh yang berciri khas sendiri. Afabil batili, maka apakah dengan kebatilan? Di sini al-batil as-sanam, dengan berhala. Yu'minuna, beriman mereka. Apakah mereka beriman kepada kebatilan? Maksudnya berhala, ya. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan terhadap nikmat Allah mereka mengkufuri. Bi isyrakihim, dengan menyekutukan mereka as-sanam, ya. Bentuk syiriknya mereka ini menunjukkan yakfuruna nikmatallah, atau hum yakfuruna bi nikmatillah. Mereka kufur dengan perilaku syirik yang mereka lakukan. Wa ya'buduna min dunillahi, dan menyembah mereka itu min dunillahi, kepada selain Allah. Ai ghairi, selain Allah. Ma la yamliku, sesuatu yang tidak memiliki, lahum, bagi mereka itu, rizqan, rezeki, minas samawati, atau ma ini ma, sesuatu, la yamliku, yang tidak memiliki, lahum, bagi mereka, rizqan, rezeki, minas samawati, berupa ma itu minas sama, dari langit, bil matar, hujan, wal arda, dan bumi, wal ardi, dan bumi, bin nabati, rezeki dari bumi berarti tumbuhan, syai'an, sedikit pun, badalun min rizqan, syai'an, rizqan syai'an, sedikit pun tidak memiliki mereka, itu karunia dari Allah. Wala yastati'una, dan tidak mampu mereka, yaqdirun, tidak kuasa, tidak mampu mereka, ala syai'in, atas sesuatu pun. Wa huwa, adapun ma la yamliku lahum rizqan itu, ya, mereka menyembah sesuatu yang tidak punya rizki
baik dari langit maupun dari bumi, dan tidak punya kekuatan sedikit pun atas sesuatu pun. Al-asnam wa huwa, adapun ma itu al-asnam adalah berhala. Jadi mereka menyembah sesuatu yang tidak punya kekuatan, tidak punya rizki, baik rizki dari langit maupun dari bumi. Tetapi anehnya orang-orang musyrik meminta sesuatu dari yang tidak punya sesuatu. Minta hujan kepada berhala, minta tanaman disuburkan kepada berhala, padahal langit dan bumi rizkinya itu milik Allah, bukan milik berhala itu. Kenapa minta kepada sesuatu yang tidak memiliki apapun, bahkan tidak kuasa sedikit pun? Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah membuat contoh kepada Allah, ya, al-amsal, perumpamaan. La taj'alu lillahi ashbahan, janganlah menjadikan kamu sekalian Allah kepada Allah ashbahan, serupa. Tusyrikunahum, yang menyekutukan kamu sekalian hum kepada mereka, al-amsal bihi, dengan Allah. Jangan bikin perumpamaan bahwa Allah itu seperti patung ini, patung itu. Untuk persoalan hujan mintalah kepada dewa ini atau dewa itu, patung ini, patung itu. Jangan. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, alla mathala lahu, bahwa tidak ada perumpamaan baginya. Tidak ada, laisa kamitslihi syai', sesuatu pun tidak ada yang menyerupai atau bisa diperumpamakan untuk Allah. Wa antum la ta'lamun, sedangkan adapun kamu sekalian la ta'lamuna, ialah tidak mengetahui kamu sekalian. Zalika, kepada hal tersebut. Daraballahu masalan, membuat contoh, membuat Allahu, siapa Allah, masalan, contoh, perumpamaan. Wa yabdulu minhu, dan menjadi badal minhu dari masalan, abdan, mamlukan. Badalnya masalan adalah abdan. Contoh itu, masal itu, perumpamaan itu budak yang dimiliki. Sifatun, mamlukan ini sifatun, sifat dari abdan, tumayyizuhu, yang membedakannya, minal hurri, dari orang yang merdeka. Fa innahu abdullah, maka sesungguhnya dia itu adalah hamba Allah, ya. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu atas sesuatu pun. Li adam milkihi, karena tidak memilikinya. Budak ini tidak bisa berinteraksi jual beli secara sendiri, karena bukan hak miliknya. Dia hanya menjalankan tugas tuannya, disuruh beli ini dan itu, dia hanya wakil dari tuannya saja. Waman, dan orang, ini nakirah, siapapun, mausufah, nakiratun mausufah, ay hurran, merdeka. Razaqnahu, yang memberi rizki kami hu kepada man itu, minna, dari kami, rizqan, akan rizki hasanan, yang baik. Fahuwa, maka orang itu, man yunfiku minhu, menafkahkan, siapa man minhu, dari rizqan hasanah, sirran wa jahra, secara diam-diam, sembunyi, wa jahran, dan secara terang-terangan. Ayat tasarrafu fihi, artinya mengatur, mengelola, siapa man itu, fihi, dalam urusan rizki, rizqan hasanan, kaifa yasha'u, sekehendaknya, bagaimana dia berkehendak. Wal awwalu mathalul asnam, yang pertama, abdan, memerlukan itu, budak yang dimiliki, tidak punya peran apapun, tidak bisa mutasarrufkan hartanya. Ini adalah perumpamaan berhala. Wasani, dan yang kedua, mathaluhu ta'ala, perumpamaan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini bukan berarti diartikan perumpamannya Allah, tidak, hasya wa kallah. Allah laisa kamitslihi syai', tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, meskipun di sini dicontohkan bahwa ada perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh al-mufassir bahwa budak itu perannya adalah perumpamaan
berhala. Sementara orang merdeka yang bisa mentasarrufkan, bisa mengelola, mengatur hartanya, karena dia pemiliknya, itu diumpamakan Allah, bukan zatnya Allah. Ya, jangan salah arti. Ini tadi doanya Sayyidina Abu Bakar penting ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mustabihan ya. Jangan jadi samar ya. Agar kita punya kecerdasan. Ini gimana kok? Orang budak diumpamakan berhala, orang merdeka diumpamakan Allah. Masa? Bukan begitu maksudnya. Tapi kebebasan orang merdeka dalam mengelola hartanya. Nah, inilah dianalogikan bagaimana seorang yang merdeka diberi rizki oleh Allah, dia bisa dengan semaunya kaifa yasha mentasarrufkan hak miliknya itu. Nah, Allah Maha Suci tentunya. Ini makhluknya saja seperti ini bisa berperan ya. Sementara budak ini yang tidak punya peran, dia terbatas. Bagaimana dengan Rabbul Alamin yang menciptakan semesta ini? Maka jangan samaratakan dengan sesuatu yang sangat hina berupa kemusyrikan terhadap berhala itu. Ini mencerahkan, mencerdaskan, mendobrak apa yang selama ini menyelimuti alam pikiran mereka ya. Ketika perbudakan saja sudah logika mereka tidak bisa nerima, tidak bisa ini. Budak tidak punya hak untuk berbuat apapun. Kitalah para tuan yang berhak untuk mengelola, mengatur. Nah, dalam persoalan ini saja mereka sudah tersadarkan. Apakah tidak membandingkan bagaimana kemudian itu sebenarnya perumpamaan budak yang tidak berkuasa adalah bagaikan berhala-berhala yang tidak memiliki kekuatan apapun. Sementara ada manusia merdeka yang diberi rezeki oleh Allah, bisa mengatur hartanya ya, Allah lebih kuasa dari itu ya. Bagaimana cara hati-hati kita memahami ayat ini? Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in ya. Bagaimana? Wa man razaqnahu minna rizqan hasana wa huwa yunfiqu minhu sirra wa jahra. Ini dawuhnya Ibnu Ajibah. Beliau menyelamatkan para pembaca ini, para qari dalam memahami Al-Quran. Wa hadza mithalun lirabbi tabaraka wa ta'ala mathala ma yusyriku bihi min al-asnam bil mamlukil ajiz an at-tasawwuf ra'san wa mathala nafsihi bil hurril malik alladhi lahu malun katsir fa huwa yatarassafu fihi wa yunfiqu minhu kaifa syaa. Ya, jadi yang diperumpamakan adalah kebebasan mengaturnya, bukan zatnya. Orang merdeka diserupakan dengan zatnya Allah Ta'ala. Tidak boleh tasbih begini. Tetapi kebebasan orang yang memiliki harta itu dalam mengatur kekayaannya, menafkahkannya kaifa syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dan lebih kuasa atas tasarruf apapun di semesta raya ini. Selanjutnya diumpamakan hal yastawun, apakah sama, ay al-abid al-ajiza, budak yang lemah itu, wal hurrul mutasarrif, dan orang merdeka yang mengelola hartanya, apakah sama? La, tidak sama. Maka jauh lebih tidak sama lagi antara berhala dengan kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adapun segala puji ialah milik Allah wahdahu, tunggal esa Allah wahdahu. Bal bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka ahlu Makkah,
Penduduk Mekah itu la ya'lamuna, tidak mengetahui siapa ahli Mekah. Ma yasiruna, apa yang menjadikan mereka ilahi kepada ma itu minal adabi, berupa siksaan. Mereka tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka tersiksa. Fayusyrikuna, kemudian berbuat musyrik mereka, melakukan kemusyrikan mereka. Wa daraballahu masalan, dan membuat siapa Allah masalan, perumpamaan, wa yabdulu minhu, dan menjadi badal minhu dari masalan, rajulaini, dua orang, ahadu ma'abkamu, salah satu dari dua orang itu adalah bisu, walida ahras, dilahirkan bisu secara alami, natural, dia tidak karena penyakit, tidak karena kecelakaan. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu. Akhras itu orang yang bisu itu, atau abkam, ala syai'in, atas satu pun. Li'annahu la yufham, karena dia itu tidak dipahami ucapannya. Wala yafham, dan tidak memahami. Tidak dipahami dan tidak memahami. Orang bisu. Wa huwa kallun, dan dia itu abkam itu sakallun sakilun, menjadi beban, ala maulahu, atas tuannya, wali amrihi, atau walinya yang mengurusnya, orang yang dipasrahi mengurusnya, menjadi beban. Aina ma yuwajjihu, kemanapun mengarahkan atau mengarah dia itu, yusarrifu, mengatur hidupnya atau diatur hidupnya, tidak bisa, beban, sulit ya, diarahkan ini pendidikannya, mau bekerja, mau berumah tangga, sulit, harus ada upaya yang ekstra. La ya'ti minhu, tidaklah datang minhu darinya itu, bi khairin, dengan membawa kebaikan, binajahin, membawa keberhasilan. Wa hadza mathalul kafir, ini perumpamaan orang kafir. Hal yastawi, apakah sama, huwa, dia itu orang kafir itu, ay al-abkam, orang yang bisu, al-madhkur, yang disebutkan, wa may ya'muru, dan orang yang memerintahkan siapa menentu, bil adli, dengan adil, ay wa man huwa natikun, artinya tidak, apakah sama dengan orang yang berbicara, nafi'un, yang memberikan manfaat, linnasi, bagi orang banyak, haitsu ya'muru bihi, sekiranya memerintahkan dia, bihi, dengan keadilan itu, wa yahussu alaihi, dan mendukung orang itu, man, kepada keadilan. Tidak sama orang yang bisu dengan orang yang bisa bicara. Tidak sama orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Wa huwa ala siratim mustaqim. Wa huwa di sini kembali kepada siapa? Wa huwa, dan dia berada di atas jalan yang tariqin mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa as-tsani al-mu'min, apakah wa huwa yang kedua ini setelah huwa yang pertama, huwa wa may ya'mur bil adli, hal yastawi huwa wa man ya'mur bil adli wa huwa ala siratim mustaqim, apakah ini kembali kepada orang yang mukmin? La, bukan. Wakilah, dan dikatakan hadza mathalun lillah, ini perumpamaan bagi Allah, wal abkan, dan orang yang bisu, lil asnam, bagi berhala. Walladzi qablahu mathalul kafir wal mu'min, dan yang contoh sebelumnya, rajulaini ahadum amkam, ini mathalul kafir wal mu'min, perumpamaan orang kafir dan orang mukmin. Kembalikan kemana dhamirnya ini? Wa huwa ala siratim mustaqim. Wa huwa fi nafsihi ala tariqi mustaqim. Yang paling benar adalah dua-duanya ini perumpamaan Allah dengan
al-asnam ya. Jadi kalau ada orang yang tadi yang dijelaskan budak tidak punya kemampuan untuk mengelola apapun dari harta, dan dibandingkan dengan orang yang merdeka mampu untuk mengatur hartanya. Ini perumpamaan dalam kekuasaan, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang bisu dibandingkan dengan orang yang mampu bicara. Nah, ini bukan berarti diserupakan Allah dengan zatnya orang yang berbicara, enggak. Tetapi asas kemanfaatannya, orang berbicara itu bermanfaat, bisa memberikan petunjuk. Nah, di sini jangan kemudian dibayangkan tasyabuhnya dengan zatnya. Masya Allah. Sekali lagi, dalam hal seperti ini kita harus senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinab. Sehingga tidak salah paham. Jangan sampai mengatakan Allah bersemayam di atas arsy dengan bayangan duduk di arsy. Nah itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dianggap tangan secara fisik. Ini kotoran bagi akidah. Bagaimana dengan salafus salih kita? Yaitu dua pilihan, tafwid dengan takwil. Tafwid itu taslim, pasrah sudah. Ya pokoknya sudah, saya kosong pikiran, pasrah apa yang dikehendaki Allah maknanya. Para sahabat ketika Nabi membacakan ayat itu, ya, tsummastawa 'alal arsy, ya sudah. Menyatakan kepasrahan. Dia tidak paham apa maksud sebenarnya dari istawa di situ. Sudah. Tidak memberanikan diri masuk ke wilayah itu. Totalitas pasrah. Tetapi ada orang yang kemudian teruji dengan kondisi itu, maka dia ingin mencari makna yang selamat. Ditakwil lah dengan penakwilan. Dan takwil ini ajaran Allah sendiri, ajaran Nabi sendiri. Ketika hadis qudsi menjelaskan, ada seorang hamba ditegur, mengapa engkau tidak menjengukku, aku sakit ya. Mengapa engkau tidak memberiku makan, aku kelaparan. Lalu dijawab oleh hamba ini, ya Rabb, wahai Tuhan, bagaimana aku menjenguk engkau, engkau tidak akan pernah sakit. Bagaimana aku memberi makan engkau, engkau tidak butuh makanan. Bukan itu yang dimaksud. Ternyata ada hambanya Allah yang sedang sakit, ini kenapa enggak dijenguk? Ada hambanya Allah yang sedang kelaparan, kenapa tidak dibantu makanannya? Nah ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini takwil. Hadis qudsi ini menjelaskan takwil. Berarti Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan takwil. Ketika ada konsep takwil, kenapa tidak digunakan? Kenapa tidak digunakan? Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah lah kegaiban langit dan bumi. Ai alima ma ghaba fihi. Allah mengetahui pada suatu yang gaib dari pada keduanya, yang kita tidak mampu mengetahuinya, kan begitu. Ini kan berarti sudah ada isyarat, petunjuk. Makhluknya saja ada yang tidak mampu kita ketahui. Bahwa kita ini sedang disadarkan dengan keterbatasan diri. Wahai manusia, engkau ini tidak mampu melihat semua hakikat kehidupan ini. Di balik semua hakikat ini, engkau tidak bisa melihat hakikat di alam tertinggi. Ada apa di langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Bahkan di planet sebelahmu, ya, engkau tidak pernah tahu betul. Di Saturnus, Mars, dan semacamnya, engkau tidak pernah tahu. Banyak rahasia-rahasia yang belum tersingkap. Nah ini menunjukkan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas. Mengapa kemudian memaksakan diri untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Makhluknya saja kita tidak mampu menjangkaunya. Lebih jauh dari itu surga. Wala ainun ra'at wala udhunun
sami'an. Surga saja sudah tidak mampu diindra oleh kesadaran akal kita karena kita masih dalam ruang waktu bernama dunia. Berbeda nanti ketika sudah berpindah kepada alam akhirat, dimensi mahsyar itu, tubuh kita, akal kita, kesadaran kita dilebihkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan akhirat. Tidak sama dengan fisik kita di kehidupan dunia ini. Jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terbukti telah menyelamatkan umat. Umat ini tidak lancang kemudian memberanikan diri mengatakan Allah demikian, ya, Allah di luar alam. Bicara Allah di luar alam saja sudah ada kesalahan kata. Di luar. Apa di luar di dalam itu? Kan tempat berarti. Ya. Mereka kebingungan untuk menjelaskan Allah maha tinggi. Fisik sudah nanti arahnya. Sudahlah. Ketika kita punya pilihan tafwid, ini lebih selamat, takwil ini juga lebih menyadarkan. Itu sudah konsepnya. Yang telah berabad-abad lama, ribuan tahun mengantarkan umat ini menjadi umat yang firqah an-najiyah, al-firqatun najiyah. Maka kembalilah kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah selamat. Tidak macam-macam memaknai lafaz yang membingungkan. Ini ujian. Kenapa harus ada ayat mutasyabihat? Ini ujian. Ujian dari Allah melihat mana yang kemudian pikirannya kotor, terbawa hawa nafsunya, dan mana yang kemudian terselamatkan mengikuti bimbingan orang-orang yang selamat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini tidak serupa dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siapa yang kemudian menyerupakan Allah dengan fisik manusia? Siapa yang kemudian mengatakan Allah Tuhan Bapa? Siapa yang kemudian mengatakan ini al-maghdubi 'alaihim waladhdallin? Maka jangan katakan Allah seperti mereka yang katakan dengan konsep trinitas yang semacamnya. Kita seorang mukmin, keimanan ini yang harus diselamatkan. Maka mukmin yang muslim adalah yang berpasrah dengan kesadaran bahwa diri kita ini memiliki batasan-batasan ketidakberdayaan, termasuk memikirkan, menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amrus saati illa kalamhil basari, dan tidaklah perkara hari kiamat itu melainkan seperti sekejap mata. Ini kalau ini lamhil basar, ya sekejap mata. Auhu akrab, atau amrus sa'ah itu perkara tentang kiamat itu akrab minhu, lebih dekat dari sekejap mata, di atas kecepatan sekejap mata. Ya, kira-kira ada hitungannya enggak kejapan mata ini? Berapa detik? Ya? Atau di atas detik? Ya. Nah, hari kiamat itu sekejap mata atau lebih cepat dari itu. Li'annahu bilafdhi kun fayakun, karena hari kiamat cukuplah dengan lafaz kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, adapun maha kuasa Allah, atau sesungguhnya Allah ialah maha kuasa Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ada perbedaan lamhil basar, lamhah, fi kulli lamhatin, ya, dengan torfah, ya. Ceritanya Nabi Sulaiman ketika sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Sabak ke Palestina. Siapa yang bisa? Maka kemudian dari bangsa jin berdiri, saya. Bagaimana kekuatanmu? Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda ini, berarti kan proses berdiri. Sebelum berdiri tegak. Jadi kan orang kalau berdiri kan butuh proses. Tidak langsung benar-benar tegak. Butuh gerakan. Kalau orang duduk dalam
di atas singgasana, di atas kursi, dia butuh proses berdiri. Bagaimana? Mengangkat bagian pinggulnya. Nah, ini butuh berapa detik hitungan ini. Jadi kecepatannya jin seperti itu. Maka kemudian akan dipindahkan. Ini Al-Quran yang cerita. Jin punya kemampuan memindahkan benda-benda berat material ya, dengan kecepatan seperti itu. Jadi di masa lampau, kalau ada benda-benda padat, keras dipindahkan, bahkan gunung pun dipindahkan, sudah, tidak usah jauh-jauh, itu pekerjaannya jin. Ya. Ifrit dari jenis jin tertentu punya kecanggihan dalam masalah itu. Maka ketika ada cerita Roro Jonggrang, ada cerita Tangkuban Perahu, tidak jauh dari akal pikiran kita yang sudah memahami tentang kekuatan bangsa jin ini. Nabi Sulaiman pernah membuka sayembara, maka bangsa jin ini menawarkan. Ditanya lagi, adakah yang lebih cepat dari ini? Dalam satu riwayat, ya, ada orang yang ahli kitab Taurat, sangat menguasai kitab Taurat, ini seorang waliullah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan qoblaan yartadda ilahi turfuk, itu bukan orang lain, tapi Nabi Sulaiman sendiri. Setelah tidak ada satupun yang sanggup, kemudian disebutkan ada seseorang yang sanggup. Nah, siapa orang itu? Ada yang versi disebutkan sosoknya, ada yang memaknainya itu Nabi Sulaiman sendiri. Qala alladhi indahu, alladhi indahu ilmun itu siapa? Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Ada yang mengatakan itu Baligha, umatnya Nabi Sulaiman. Baligha, dia yang mampu karena menguasai kitab Taurat. Dan kemudian kemampuannya adalah ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Saya akan datangkan kursi itu, singgasana itu kepada engkau, ya, atika bihi qabla an yartadda, sebelum kembali kepadamu, turfuka, ujung. Ini bukan kejapan mata. Kalau ini kan lamhal basar, kejapan mata. Tapi kalau qabla an yartadda turfuk, ini adalah pandangan. Ketika kita melihat objek, ini ujung pandangan mata kita ke objek, ini namanya turfuk. Sebelum balik kembali ke sini, ini kan kalau belajar objeknya dalam ilmu apa? Ilmu fisiologi atau biologi, dijelaskan bagaimana fungsi peran mata ketika proses visualisasi. Nah, gambar ini dikirim kembali kan, mata kita, retina kita melihat, seperti fungsinya kamera lensa kan, kemudian memantul kembali seperti cerminan begitu. Nah, ini sebelum kembali, jauh lebih cepat lagi berarti, bukan hanya sekejap mata, belum berkejap, ya. Qabla an yartadda ilaihi turfuk, jauh lebih hebat. Jadi ada lamhatul basar, ada tarfah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan jin yang paling hebat dengan kemampuan manusia yang paling hebat lebih siapa? Manusia. Kenapa? Kata kuncinya tadi di sini, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Kalau punya ilmu dari kitab suci, waktu itu adalah Taurat, maka siapapun yang punya ilmu dari kitab suci Al-Quran, dia lebih hebat dari jin sekalipun. Kalau begitu tidak usah minta tolong kepada yang lemah, maka mintalah kepada yang lebih hebat, kan begitu. Kalau bisa santri, ya jangan cari-cari yang begitu. Di sini sudah ada kan. Bagaimana?
jalan keistiqomahan. Karena ini orang soleh, baligha ini orang yang mukmin dan soleh. Ini adalah ilmunya wali. Jalan kewalian itu yang ditempuhnya. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara nyari-nyari seperti itu pakai kaifiyah tata cara yang kadang-kadang menjerumuskan pada kesesatan, fatal akibatnya. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam bissawab.